Siap. Oke, Pak Arif sudah siap, Pak Nijar. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk season kali ini walaupun memang dalam kondisi penugasan, namun kita juga tidak hanya untuk sebatas tugas saja, tapi kita juga akan sharing dengan bersilaturahmi secara dunia maya dengan Bapak dan Ibu, walaupun saya juga yakin Bapak dan Ibu belum tahu saya, belum ketemu dengan saya, belum ketemu dengan Pak Arif, belum ketemu dengan Pak Nijar, tapi mudah-mudahan di dunia maya ini kita bisa lebih dekat, bisa bersilaturahmi, dan suatu saat ketika pandemi corona ini sudah selesai, wabah ini sudah, kita bisa reunian bareng kok Bu. Bisa kita ngumpul-ngumpul, bisa kita kopdar, silaturahmi kita bisa bertemu langsung begitu. Karena memang biasanya saya secara online begini, ini kalau offline bisa jadi namanya bukan teguh gitu. Kalau ini namanya teguh. Baik Bapak dan Ibu, itu hanya saja. Kita di sini seperti biasa untuk host di acara sekarang itu adalah saya sendiri, Teguh Gusmantara, dan untuk moderatornya itu Pak Nijar, Pak Nijar Suryadi, dan untuk presenternya kali ini akan membawakan tema tentang, takut salah saya membacanya, tips and trick sholat lima waktu on time. Oke. Berarti kan ketika sholat lima waktunya on time, kita juga harus on time di acara Vkom ini. Dan kayaknya udah pada siap-siap semua. Pak Nijar? Ayo, siap. Siap ya? Oke, baik. Acara ini sepenuhnya saya serahkan kepada moderator kita, Nijar Suryadi. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Yang pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat hidayahnya kita masih dapat berkumpul di dunia virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Anjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Terima kasih kepada Pak Teguh sebagai host yang telah menyediakan ruang virtual ini untuk kita ya, untuk melakukan sharing session yang menurut saya pribadi ini tema yang cukup berat karena secara teori mudah diucapkan, tapi secara praktik sangat sulit dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Arif yang sudah sangat sigap dari kemarin, sudah menggebu-gebu ingin menyampaikan materi ini, ingin memberikan sharing sessionnya kepada Bapak Ibu yang lain, perihal pengalaman pribadinya mungkin yang sudah saya mengenal Pak Arif ini sudah lama. Beliau kakak tingkat saya di bangku kuliah, jadi saya sudah cukup dekat lama mengenalnya. Jadi insya Allah perjalanan hidupnya juga saya tahu sekali gitu. Jadi ketika beliau meminta membuat atau meminta sharing session seperti ini, saya yakin dan saya siap saya jadi moderatornya gitu untuk melaksanakan sharing ini. Karena saya pribadi mengetahui gitu titik balik atau perjalanan ke hidupnya gitu sedikit banyak. Yang kedua, terus yang selanjutnya mungkin sebelum masuk ke materi utamanya, ada yang ingin disampaikan dulu atau perkenalan. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup mengenal karena sudah berapa kali juga kita melakukan pertemuan seperti ini, tapi alangkah lebih baiknya karena menurut
Peribahasa kan terkenal sama kata sayang. Nah, oke, yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Teguh sebagai host dari SMK Manangga Pratama dan saya sendiri Ijaz Suryadi dari SMK NU dan sebagai presenter Pak Arif dari SMK MJPS 3. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa menimba ilmu, memperbanyak ilmu lagi, memperdalam lagi ilmu agar insya Allah ini buat bekal juga ya besok Ramadan. Jadi ada pencerahan, ada pemacu gitu kan, ada pemacu seperti itu. Terus terima kasih juga kepada Pak Alam yang sudah hadir. Terima kasih sebagai PJ wilayah. Terima kasih karena telah berkenan hadir di acara kita ini. Mudah-mudahan kehadirannya membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Oke, untuk acara hari ini mungkin sudah kita mulai dari pukul 4. Nanti insya Allah kita akan melaksanakan atau akan mendapatkan materi insya Allah sekitar 40 menit dari Pak Arif ya, 40 menit. Setelah 40 menit minimal 40 menit, kalau misalkan masih ada enggak lah sampai 50 menit kita kasih kesempatan dan ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan jawab nanti saya persilahkan sekitar pukul 16.45 untuk sesi tanya jawab. Dan kalau nanti yang mau bertanya silakan boleh melalui chatting atau langsung tinggal lambaikan tangan. Nanti kalau sudah melambaikan tangan nanti Pak Teguh akan membuka mood-nya. Jadi bisa langsung bercakap-cakap gitu dengan presenter juga. Oke, mungkin untuk pembukaan dari saya sedikit ingin menyampaikan dulu. Nanti juga presensi mungkin sekitar pukul 16.30 ya Pak Teguh tadi juga sudah disampaikan. Sekitar 16.30 akan presensi. Dan sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, ini materi kalau menurut saya pribadi cukup berat, tapi insya Allah kalau misalkan kita dengan kepala terbuka, dengan gelas terbuka, kita insya Allah dapat menerima materi ini dengan baik. Jadi kalau misalkan saya pernah mendengar kalau misalkan gelas itu kosong atau ketika kita menimba ilmu, upayakan kita membawa sebuah gelas yang kosong. Jadi ketika kita pulang itu gelas itu sudah terisi gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir, ini ilmu sudah tahu lah, ini udah bisa. Nah, jadi ketika kita berpikir seperti itu, ilmu yang semudah apapun pasti akan sulit untuk masuk ke dalam kepala kita, apalagi ilmu yang sulit gitu. Nah, ini secara pribadi saya sampaikan, ini emang rada berat nih kalau menurut saya pribadi karena mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan dengan sharing yang akan disampaikan oleh Pak Arif, mudah-mudahan beliau sudah namanya tips dan trik, berarti secara tidak langsung beliau sudah melaksanakan ini gitu. Sudah melakukan ini. Jadi, apa salahnya kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arif. Nah, mungkin untuk sesi pembukaan saya cukupkan. Pak Arif sudah siap untuk presentasinya? Insya Allah. Ya, oke. Kalau sudah pas pukul 16.10 di agenda saya 16.10 saya kasih ke presenter ya sampai pukul 16.40 Pak Arif ya. Insya Allah. 40. Oke, nanti saya inilah kalau misalkan ada waktu berapa menit lagi saya kasih tahu ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan dulu untuk sesi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendengar dan bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh pemateri. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah muncul ya? Dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayahnya alhamdulillah kita bisa meeting Vicon dalam acara tips dan trik salat 5 waktu on time atau tepat waktu. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan atas salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada moderator, host juga, Pak Teguh, Pak Nijar, dan sangat berterima kasih juga kepada Pak Alam sebagai PJ wilayah serta Ibu Bapak guru yang hebat. Dan mudah-mudahan ini sebagai sebelumnya saya bukan menggurui, tetapi ini hanya sebatas sharing saja. Mudah-mudahan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Nijar mudah diucapkan, mudah juga dilaksanakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada sesi ini kenapa saya mengambil trik dan trik salat 5 waktu? Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa yang mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada hari Ramadan, dan mudah-mudahan ini pemicu ya dan sekaligus pembantu nanti di saum, karena pada dasarnya salat subuh yang biasa sulit nanti akan terbangun oleh sahur. Ya langsung saja, mengapa ini yang menjadi dasar kenapa saya mengambil trik dan trik, kenapa kita harus sholat on time ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'ala mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adalah Quran An-Nisa 103. Nah ini dasarnya. Jadi pada dasarnya orang yang beriman itu harus sesuai tepat waktu pada waktunya. Ya saat adhan kita mencoba untuk menegakkan. Yang kedua, ini juga sebagai dasar hadis Bukhari. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, amalan perbuatan apa yang paling afdol atau yang paling baik? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi luar biasa, Masya Allah, sholat tepat pada waktunya itu sebenarnya mudah kalau kita punya niat yang mudah, tapi sulit kalau kita punya niat yang sulit. Ya, makanya di sini luar biasa amalannya menurut Rasulullah SAW. Sholat tepat pada waktunya itu poin pertama dibandingkan berbakti kepada orang tua, dibandingkan berjihad di jalan Allah menurut hadis ini. Selanjutnya, ini menurut para sahabat, salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu an, barang siapa yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan memuliakan dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya kita tidak berdoa juga Allah sudah mengasihi. Kita tidak meminta Allah sudah mengasihi. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada selalu sehat, dijaga oleh malaikat, diturunkan berkah untuk rumahnya, wajahnya akan menunjukkan tanda-tanda yang soleh, akan berhati lembut melalui jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat. Masya Allah, diselamatkan dari siksa api neraka, ditempatkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak takut dan bersedih. Jadi halnya seperti sekarang. Jadi kita jangan takut ya. Saya ilustrasikan berapa pentingnya sholat itu. Seperti tangan menggenggam suatu benda. Anggap benda itu adalah kita. Ya. Nanti apabila benda itu jatuh, maka akan terjerumus ke neraka atau ke jurang. Nah, diibaratkan ibu jari rukun Islam yang ke-1, yaitu syahadatain. Yang kedua dari telunjuk rukun Islam yang ke-2. Dari tengah rukun Islam yang ke-3 puasa. Dari manis rukun Islam yang ke-4 zakat. Dari kelingking rukun Islam yang ke-5 ibadah haji. Syahadatain, alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Yang kedua sholat, yang ketiga puasa, kelima zakat, ibadah haji.
Nah di sini ibadah, jika genggaman itu kita lepas dengan jari kelingking, maka tidak akan terlepas karena ada ikatan yang keempat, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Kenapa alasannya ibadah haji jika kita mampu? Yang keempat dilepas, tetap benda itu tidak akan jatuh karena zakat itu jika kita mampu, ya. Yang ketiga dilepas puasa, benda itu tidak akan jatuh. Karena apa alasannya? Karena masih ada yang terikat 1 dan 2. Ya, kita bayangkan kita memegang suatu benda, ya, atau itu adalah pegangan manusia, di bawahnya adalah lubang neraka. Yang puasa kenapa? Karena bisa fidyah, bisa qada. Sedangkan untuk sholat tidak ada istilah qada juga hari itu, ya, tidak ada istilah besok lagi. Karena alasannya apa? Sholat itu lagi sakit kita harus berbaring. Kalau kita bisa kedip saja, saking pentingnya. Nah, kalau dilepas nomor 2, maka terjatuhlah benda yang kita pegang. Masya Allah, ya. Jadi sholat itu waktunya sedikit, pahalanya luar biasa. Kalau kita bandingkan sholat dengan puasa sampai mana? Pasti sampai puasa, ya. Kalau puasa dari subuh sampai maghrib, dan sholat cuma berapa menit. Kita puasa bandingkan dengan zakat. Puasa dengan zakat sampai mana? Kan lebih baik puasa daripada harus mengeluarkan zakat, ya kan? Begitu juga zakat dengan ibadah haji. Lebih baik zakat daripada ibadah haji. Kalau ibadah haji mungkin hanya orang-orang tertentu. Nah itu saya mengilustrasikan pentingnya sholat. Yang kedua, mengilustrasikan sholat seperti kepala manusia. Seandainya kita ada tamu, assalamualaikum. Seandainya terus di sana ada dia tidak mempunyai kaki, tapi dia punya tangan dan mata. Dia tetap manusia. Atau dia datang lagi, dia tidak matanya kurang sempurna atau kakinya tidak ada, tangannya tidak, tapi dia assalamualaikum, dia tetap kelihatannya manusia. Tapi coba kita pikirkan, yang datang ngetok pintu tetapi dia tidak ada kepala. Nah itu bukan manusia, ya. Itu salah satunya. Itu adalah ilustrasi pentingnya sholat. Nah, tips sholat tepat waktu. Di sini kita harus mengetahui, yang pertama kita harus mengetahui wajib sholat 5 waktu. Jadikanlah sebuah kebutuhan. Yang kedua, harus mengetahui manfaat dari sholat itu sendiri. Yang ketiga, dunia itu hanya sementara. Ya. Yang keempat, jangan menunda-nunda sholat. Yang kelima, coba lakukan sholat berjamaah. Yang keenam, ikutilah kajian, pengajian, baca buku, lihat video dakwah. Itu salah satu tips, ya, untuk memperkuat kita supaya sholat tepat waktu. Kenapa kita harus mengetahui wajibnya melakukan sholat 5 waktu? Karena ya pada dasarnya bahwa amalan yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Apabila amalan itu baik, maka amalan yang juga akan baik. Jika sholatnya tidak baik, maka amalan itu tidak baik. Begitu juga ada lagi sholat as-sholatil madudin. Sholat tiangnya agama. Apalagi kalau kita Islam itu ada tiangnya agama. Sholat itu ada tiangnya agama. Coba kalau kita tidak ada tiangnya, kita akan rugi. Sholat juga kunci surga. Sholat juga menghapus dosa. Karena setiap kali kita melangkah ke masjid, satu langkahnya adalah menghapus dosa. Dan bisa menghapus dosa besar juga jika dosa itu ditinggalkan. Maka mari kita jadikanlah sholat sebagai kebutuhan di dunia ini. Bukan hanya sebatas bahan pokok saja, bukan hanya sebatas perhiasan saja yang kita inginkan, tapi tolong. Karena akhirat itu adalah bagaimana kita di dunia. Sedangkan dunia adalah bagaimana Allah menentukan kita di dunia. Yang kedua, pahamilah manfaat sholat. Secara sisi psikologi dan sisi kesehatan luar biasa. Orang yang tiap hari 5 waktu dilaksanakan tepat waktu. Seakan-akan kita mandi 5 kali sehari, walah, ya. Masa pasti kita itu akan bersih. Itu salah satunya. Dan di sana juga kita akan tentram, ingat kepada Allah, terhindar dari pikiran keji dan munkar, sabar, bersyukur. Dari sisi kesehatan, mungkin kita akan memiliki wajah yang bercahaya, bersemangat, optimis, selalu semangat, tubuh yang sehat. Coba kalau kita jarang melaksanakan sholat berjamaah atau sholat, pikirannya runyam, stres, dengki, cemas, emosi, dan sejenisnya. Kondisi psikologis itu bisa merusak daya tubuh kita. Hanya seperti kita ya saat ini. Kita jangan memikirkan penyakit dan penyakit, tapi bagaimana kita menjaga dan menjaga.
Yang ketiga adalah ingatlah bahwa dunia itu sementara. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saat ini banyak yang meninggal. Itu bukan karena corona, tapi itu hanya sebatas sebagian kecil. Tapi Allah sudah tentukan kematian kita. Jangan sampai kematian kita itu di saat sesuatu yang kita tidak ada yang bermanfaat. Bahkan semua yang ada di dunia itu akan mati. Ya, Allah dalam Al-Quran kalau tidak salah, Allah sudah mematikan 2 kali dan hidupkan 2 kali. Mati yang pertama adalah dari saat janin terbentuk sampai umur 3 bulan, itu adalah dalam keadaan mati. Umurnya cuma 3 bulan, 4 bulan. Makanya ada 4 bulan, itu adalah diberinya ruh, diberinya kehidupan. Nah, itu adalah kehidupan yang pertama. Sampai masuk ke dunia, itu kehidupan pertama. Setelah kehidupan di dunia, nah, baru kita akan menjalani kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah kematian yang paling sedikit waktunya. Cuma 7 langkah dari kita meninggalkan kuburan, maka Allah hidupkan lagi makhluk itu. Yang keempat adalah, yang kedua kehidupan adalah kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang kekal abadi. Nah, makanya di sini Allah sudah menentukan kita ada di dunia pada saat 4 bulan, beri roh, rizki, apapun semuanya. Kita di dunia hanya menjalankan saja. Allah sudah atur. Ya, kalau kita ambil contoh, kita memupuk sebuah pohon. Kira-kira kita yang capek atau Allah yang capek? Kira-kira saya Allah yang capek. Allah yang tumbuhkan. Kita cuma nyiram, lihat. Tapi Allah menumbuhkan setiap hari. Itu salah satunya ya. Jadi Allah itu luar biasa baiknya kepada kita. Nah, itu salah satunya ya. Jadi mari mudah-mudahan dengan kita mengingat mati, maka kita akan melaksanakan perintahnya. Apa yang dia larang, apa yang dia perintah. Ini tuh. Yang keempat adalah jangan menunda-nunda salat. Saat Allahu Akbar, tolong kalian resapi. Allah sudah memberikan umur kepada kita dan Allah sudah memberikan ingatan kepada telinga kita supaya kita mendengar ucapan Allahu Akbar. Ya, anggap saja bahwa ucapan itu panggilan Allah kepada makhluknya. Ya makhlukku, ayo kita kumpul, kita curhat di dalam salat ini. Ya, nah, itu salah satunya. Sehingga di dalam firman Allah yang artinya maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Lalai di sini salah satunya adalah menunda-nunda. Saat salat main-main, ya, tidak sesuai dengan rukunnya. Nah, itu salah satu kelalaian. Tapi lalai di sini jangan menunda-nunda salat. Yuk kita sama-sama saat ada berkumandang tinggalkan urusan dunia karena urusan salat kan sebentar cuma 2 atau 3 menit. Kita melaksanakan. Ya, karena di dalam ucapan adzan juga hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Salat dulu baru kita meraih kemenangan. Nah, jadi begitu juga dalam sabda Rasul, kalau Rasul menghadapi masalah maka dia selalu salat 2 rakaat untuk memecahkan masalah itu. Yang kelima, lakukan salat berjamaah. Jadi luar biasa nih salat berjamaah itu adalah pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Apalagi dilaksanakan di masjid bagi laki-laki, perempuan sunnah di rumah. Nah, jadi sholat berjamaah itu sebenarnya mudah. Antara maghrib dan isya. Tapi sholat duhur, asar, dan subuh itu sangat sulit. Apalagi sekarang ada istilah, istilahnya dari omongan dari orang-orang luar itu, jika umat Islam sholat subuhnya berjamaah ramai sholat Jumat, maka umat Islam itu salah satu Islam akan jaya. Itu salah satunya. Kalau istilah ada sebutan pejuang subuh, contohnya subuh juga diperjuangkan, apalagi kalian, apalagi dunia. Itu salah satunya. Jadi apalagi kita yang dekat dengan masjid, yuk kita sama-sama, khususnya untuk bapak-bapak, ke masjidlah. Ya, kalau ke sekolah yang jauh kita terbangi atau ke gunung kita juga langkahi, tetapi masih depan rumah kita sulit untuk melihat. Maka salah satunya yuk kita niatkan dengan baik. Ya, jangan sampai sholat berjamaah itu tertinggalkan. Karena pahalanya luar biasa. Seperti kita ada suatu domba yang satu disengkeram oleh suatu singa, maka dia akan mencegahnya kalau kita sendirian. Jadi banyak diganggu. Tapi kalau misalnya berjamaah, domba banyak, singanya satu, mungkin dia akan balik arah karena melihat dombanya banyak. Itu salah satunya ya. Di manfaat sholat berjamaahnya luar biasa. Yang
Keenam, ini terakhir dari tips, baca buku tentang Islam atau lihat YouTube dakwah ikut kajian. Dan ini adalah salah satu, kita harus jangan share ten saja, tetapi sedikit jangan ya cinta dan cinta. Tapi kalau misalkan yang lebih baik, carilah yang lebih baik, yang bisa memberikan pola pikir kita lebih baik. Karena dunia ini adalah sesuatu atau tanaman yang akan dipetik di akhirat nanti. Nah, kita mendengar kajian online. Kalau kita, Pak, bagaimana kalau kita kajian online itu tidak sesuai, maka bergurulah pada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang ada di lingkungan kita sendiri. Nah, itu salah satu. Kajian banyak lah ya. Itu salah satu. Itu salah satu tips yang bisa saya sampaikan. Sekarang ada trik sholat tepat waktu. Yang pertama adalah dari niat. Niatkan, ya Allah. Saat adzan saya akan bergegas. Saat saya bangun saya juga akan bergegas melaksanakan sholat. Lalu yang kedua, jadwal, buat alarm, buat jadwal. Bukan hanya jadwal untuk kalau ibu-ibu ya, mohon maaf. Biasanya untuk menjadwal, sekarang beli apa, makan ini, makan apa. Tapi kalau misalnya menjadwal untuk diri sendiri, perbaikan itu jarang. Tapi mudah-mudahan ibu bapak guru di sini udah pada hebat-hebat. Yang ketiga, mempunyai catatan evaluasi. Bukan hanya mencatat evaluasi anak saja, tetapi diri kita sendiri juga catat. Bergaul dengan orang-orang soleh, tepat waktu, bergaul dengan orang-orang soleh ya. Karena seperti jodoh juga kalau kita baik, maka jodoh juga kita akan baik. Menjaga wudu, berdoa dan berzikir. Itu salah satunya. Niat, mari kita niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Sebenarnya Allah sudah mengizinkan semuanya. Baik dia buruk, baik, semuanya Allah izinkan. Contohnya, apakah orang yang maling itu udah Allah izinkan? Udah Allah izinkan di rumah. Tetapi Allah tidak ridho atas tindakannya. Ya, makanya kalau kita mudah-mudahan niatkan yang baik, laksanakan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buatlah jadwal, buat alarm. Salah satunya di subuh, ya. Subuh salah satu yang paling sulit. Ya, untuk ibu-ibu mungkin luar biasa lah, tapi jangan selalu sibuk, Ibu ya. Jangan selalu sibuk di kamar, jangan selalu sibuk di dapur, jangan selalu sibuk di WC. Tapi kita harus saat ada kita coba on time dulu. Nah, buat alarm ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita ajak yang ada di keluarga aja dulu. Setelah itu kita sebagai guru bisa mengajak kepada murid-muridnya. Karena apa? Kalau kita udah mengajak kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengerjakan pahalanya sama kita mengerjakan itu sendiri ya. Jadi buat alarm yang kuat, yang banyak. Tetapi kalau kita udah terbiasa, maka alarm Allah yang akan datang. Luar biasa. Salah satu alarm pada saat sholat subuh. Misalkan bangun banyak nyamuk, cepat tidur lagi kan. Ada alarm, tinggal mati lagi. Tapi kalau kita udah terbiasa, oh ternyata nyamuk ini yang diundang oleh Allah kepada kita supaya kita bangun. Ada juga cak-cak ya. Sifatnya kotorannya jatuh kepada kita, cak-cak gitu kan. Itu salah satu kalau kita berpikir positif itu juga makhluk Allah. Tapi kita berpikir, oh itu adalah Allah membangunkannya lewat kotoran itu. Masya Allah kan. Itu salah satu. Jadi yuk kita waktu sholat kita buatlah alarm. Baik di dalam mengajar maupun apapun kita buat alarm. Yang ketiga adalah catat dan evaluasi. Zuhur tepat waktu atau tidak. Oh ini evaluasi hari ini. Kita berpikir kenapa saya telat nih? Apakah ada dosa yang saya kerjakan dari sholat zuhur ke asar? Apakah dari asar ke maghrib? Kita harus introspeksi diri. Ya, karena apa? Segala sesuatu itu pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bergaulah dengan orang-orang soleh tepat waktu. Nah, baik di rumah maupun di sekolah, dimanapun tepatnya kita hidup bergaul, tolong ya. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bukan berarti tidak bergaul dengan orang yang jelek ya. Karena pada dasarnya ya kalau kita keimanan kita udah baik, ketakwaan kita udah baik, posisi pun dimanapun yang terkotor pun ya kayak seperti itulah ya. Kalau kita gaul dengan orang-orang yang penjual minyak wangi, maka kita akan tertular wanginya. Tapi kalau kita gaul dengan orang yang kotor, maka tertular juga kotornya. Nah, begitu juga kita harus gabung dengan komunitas-komunitas yang luar biasa. Salah satunya ada Bikir Subuhan. Nah, salah satunya pejuang subuh. Nah, di sini juga saya adalah anggota pejuang subuh. Alhamdulillah dengan berkatnya ini. Dan begitu juga panitia juga sama ya. Tapi kadang, ya namanya juga manusia, kadang kendor, kadang naik. Tapi kalau kita selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu ini adalah hak Allah, milik Allah, kita mungkin akan lebih dekat sama Allah. Ya, jadi Allah juga akan membimbing kita.
Kalau kita baik, maka Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang baik. Nah, itu salah satunya. Bergabunglah dengan salah satunya di kesubuhan, sejang subuh. Di sana tergolong anak muda atau udah tua juga banyak ya. Jadi kita jangan terlihat, karena untuk masalah pahala itu tidak terlihat dari anak dan orang tua. Mati juga sama. Yang kelima adalah menjaga wudhu. Dengan menjaga wudhu ini kita akan luar biasa, ya, akan terkena. Makanya sekarang dengan virus corona, kita kalau sering wudhu, insya Allah penyakit itu akan hilang. Wajah kita akan bersinar. Bahkan di dalam hadis, kalau salah, nanti kalau kita dibangkitkan di alam kubur, kita bersinar. Makanya apabila dia melihat hambanya yang berwajah, itu dikarenakan wudhunya, bukan karena istilahnya yang sekarang banyak sifatnya dengan kecantikan seperti itu. Karena kecantikan yang sebenarnya adalah untuk istilahnya untuk suaminya dan untuk dirinya sendiri. Jagalah wudhu ya. Jadi kita harus sama-sama menjaga wudhu, saling mengingatkan diri sendiri. Ternyata kita itu sedang dalam keadaan wudhu. Nah, sehingga kita juga wudhu juga bisa dilaksanakan. Kenapa sholat maghrib tidak bisa dilaksanakan? Selanjutnya adalah berdoa. Sering-seringlah berdoa ya. Karena kita juga di dalam berdoa kita mempunyai pikiran yang optimis, berdoa dan berusaha. Dan akhir apapun yang terjadi kita harus bertawakal. Apabila kita udah direncanakan, ya Allah saya udah rencanakan, saya mau sholat on time, mau sholat tepat waktu, tetapi kok kenyataannya tidak terjadi. Teruslah, jangan berhenti ya. Karena pada dasarnya Allah lagi menguji. Terus berjalan, maka suatu saat optimisan kita, doa kita, dan ketawakalan kita akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus berdoa. Yang ketujuh adalah berzikir. Berzikirlah kemanapun kita posisi, berzikirlah. Karena kita dihidupkan di dunia ini diciptakan hanya untuk berzikir dan untuk beribadah. Yang salah satunya kita harus kemanapun bilang astagfirullahaladzim, subhanallah. Nah, itu salah satunya. Astagfirullah, ilaha illallah. Nah, itu kita harus bumingkan dalam diri kita sendiri. Jangan hanya sebatas sebagai momentum-momentum saja. Apalagi sekarang akan menghadapi puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Nah, ini sebagai renungan, mari kita renungkan video yang meskipun mudah-mudahan ada mudah-mudahan ada suaranya. Kalau tidak ada, kita hanya bisa merefleksi aja, melihat bagaimana video ini berputar, dan kita juga akan melihat kita itu siapa dan kenapa kita tidak bisa lakukan. Karena ini pada dasarnya tadi saya sampaikan, kita di dunia diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhirat kita yang ngatur nanti. Bagaimana kita di akhirat? Bukan Allah. Tapi kita di dunia ini diatur oleh Allah semuanya. Apapun itu, jodohnya, rezekinya, apapun itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti kehidupan di akhirat kita yang ngatur bagaimana kita hidup di dunia ini. Yuk mari kita sebagai motivasi buat kita semua melihat dari teman kita, saudara kita yang lagi selengkap bisa kita tahu. Bahkan dalam sebuah cerita ada seorang yang buta sampai ke masjid itu kilometer, sehingga dia menggunakan tali ya, dia mengaitkan tali-talinya selama sebanyak 5 kilometer itu untuk supaya dia bisa tahu arah ke masjid. Masa kita yang masih lengkap, masjid dimanapun ada, di depan kita pun ada, saat perjalanan pun kita pasti ada masjid. Kenapa kita harus tidak berhenti? Jangan sampai kagum ini terkecuali ya sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Jadi kita bisa melihat ini salah satu saudara kita
dan dia tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai alat bantu, tapi dia berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena itu saya mengajak dan juga mengajak sendiri, saya sendiri dan keluarga, dan juga mudah-mudahan bisa menularkan, karena pada dasarnya saya jangan memerintah, itu boleh memerintahkan yang baik-baik saja. Itu jangan memberikan perintah yang kuat apabila perintah itu belum kita laksanakan. Tapi untuk mengingatkan hal yang baik, kita sampaikan untuk memotivasi diri kita sendiri. Karena ada istilahnya mengingatkan kepada orang lain bisa, tetapi pada diri kita sendiri kita tidak bisa. Mungkin itu menjadi salah satu kita harus benar-benar mengingatkan lah. Jangan sampai teman yang baik itu, Masya Allah, dia selalu bertanya, bagaimana sholatmu, bagaimana saummu, bagaimana sholat. Jadi jangan sampai, bagaimana sekarang, ya, misalnya ada, gimana cara ngajar, dan itu salah satu. Tahu kita interaksi pada teman, bagaimana tilawahnya, bagaimana sholatnya, berjamaah atau tidak. Tetapi kadang kita berbicara hal seperti itu, bukan dibilang, sok suci lah. Padahal itu suka ada orang yang selalu menanyakan dan mengingatkan kepada kita bagaimana kita selalu mengingatkan orang lain. Tapi kadang kita malah menjadi sesuci lah, ini itulah. Nah jadi yuk kita sama-sama hilangkanlah pemikiran seperti itu, karena pada dasarnya saya juga belajar, mudah-mudahan ini menjadi termotivasi dan renungan. Dan luar biasa ini kita menghadapi Ramadan atau puasa, mudah-mudahan menjadi salah satu hikmah ya, karena Isra Mi'raj itu kenapa salat itu penting? Karena salat itu adalah perintah Allah yang langsung bertatap muka diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat. Ya, jadi istilahnya salat itu langsung bertatap muka antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada masalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu saya silakan Pak Teguh saya kembalikan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Panijar ya, lupa Panijar. Itu ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa materi sore hari ini ya. Mudah-mudahan jadi sebuah semangat baru untuk menyongsong waktu di kemudian hari. Oke, mungkin untuk sebelum sesi tanya jawab masih ada sekitar 2-3 menit lagi untuk tanya jawab. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga Bapak Ibu sedikit sharing juga. Mungkin untuk melaksanakan, untuk merubah diri sendiri itu sangat sulit. Termasuk saya pribadi pernah juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arif tadi, dengan mengikuti beberapa komunitas mungkin itu sedikit banyak membantu kita dalam hal perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, dulu waktu itu ikut sebuah komunitas yang sampai sekarang juga masih ada dan masih berjalan juga, itu di Pejuang Subuh. Itu sangat amazing sekali perubahannya secara pribadi, kepada saya pribadi sangat terasa, karena di sana digenjot Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat subuh. Untuk awalnya itu sholat 40 hari itu. Ujiannya itu 40 hari, sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertamanya itu. Jadi kalau misalkan kesananya nanti ditambah lagi ujiannya, ditambah lagi challenge-nya, yaitu sholat di awal waktu di masjid untuk laki-laki gitu. Jadi dengan mengikuti program-program seperti itu sedikit banyak membantu kita untuk
untuk merubah pola hidup kita. Dan ini saya tertarik dengan artikel di sini, ada artikel ternyata dulu saya bertanya-tanya kenapa harus 40 hari challenge-nya gitu. Ternyata dari penelitian juga otak manusia itu kalau misalkan kita melakukan hal yang sama selama 40 hari berturut-turut, itu akan menjadikan sebuah habit. Biasa. Gitu. Ya, kebiasaan. Nah, malah di sini di dalam sebuah penelitian itu ada yang namanya the power of after 40 days. Pembiasaan tanpa pembiaran. Jadi kita membiasakan diri untuk melakukan itu selama 40 hari dipaksakan. Dengan dipaksakan, jadi terbiasa gitu. Bisa karena terpaksa. Nah, gitu. Biasanya gitu. Nah, mungkin itu sedikit pengalaman pribadi juga karena ya dulu waktu ya Kang Arif juga dulu waktu dengan pejuang subuh. Mengejarkan. Iya, alhamdulillah mungkin dari ya tadi seperti yang disampaikan juga kalau misalkan kita mengajak kepada orang lain untuk melakukan hal yang baik, apa yang dilakukan oleh orang lain itu juga sampai kepada kita. Nah, itu mungkin untuk ininya. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan atau mengajak orang lain. Karena saya pribadi kalau dekat-dekat waktu uji kom Bapak Ibu ke anak-anak itu sering ngasih challenge seperti itu. Kamu 40 hari kudu sholat gitu. Minimalnya harus laporan. Seperti itu. Kalau enggak pokoknya kalau misalkan kalau yang tuntas 40 hari ya minimal pastilah lulus mah gitu. Nah itu challenge-nya seperti itu, malah dikasih reward-nya seperti itu gitu. Harus laporan, setiap subuh laporan gitu. Nah karena sekarang rada-rada terganggu ininya ya uji komnya, jadi setiasa challenge-nya tidak terlalu berjalan. Oke. Untuk seri yang bisa saya sampaikan itu. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Arif ya. Sudah bisa langsung tanya jawab saja ya. Kita langsung ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab karena sudah masuk jam 16.43 sudah masuk ke waktu tanya jawab. Saya bacakan dulu ya atau mau ada yang langsung ngobrol atau bacakan dulu yang chat ya sambil nunggu aja. Sambil nunggu ada yang melambaikan tangan, saya bacakan dulu ini pertanyaan dari Ibu Leti Andriana. Bagaimana cara agar sholat kita khusyuk, tidak terburu-buru? Nah itu Pak Arif mungkin ini bukan cuma dari Bu Leti ya, mungkin semuanya juga ingin nih mau tipsnya bagaimana caranya gitu. Soalnya lumayannya rada hesetat ya. Ya silakan Pak Arif, mohon dijawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu perlu proses dan progres ya. Jadi pada dasarnya seperti itu. Oke, di sini yang dikatakan kita harus dipaksa, setelah dipaksa terbiasa, setelah terbiasa istiqomah. Setelah istiqomah akan mengeluarkan istilah ikhlas. Jadi tanpa disuruh, tanpa paksaan dia akan mengalir seperti air mengalir air mengalir dari atas ke bawah. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara agar sholat kita khusyuk. Pada diri sendiri saya juga sebenarnya belum masuk level khusyuk. Tetapi ini hanya sebatas trik saja. Yang pertama, khusyuk itu apa? Kita ibaratkan kita punya planning acara, sepertinya kita harus persiapan dulu. Ada persiapan, planning dulu, setelah planning baru laksanakan, setelah pelaksanaan juga harus ada planning lagi. Contohnya misalkan ini. Jadi sholat menjaga sholat itu tidak menjaga pas waktu sholat saja, tetapi sebelum sholat, lagi sholat, sesudah sholat. Nah, salah satunya sholat kita harus khusyuk. Kalau trik saya sendiri, agar sholat kita khusyuk. Yang pertama, tiap gerakan kita ingat bacaan. Tiap gerakan ingat bacaan. Misalkan pada saat Al-Fatihah, kita ingat Al-Fatihah. Saat ruku, kita ingat ruku. Ya, bacaan ruku. Kalau kita saat sujud, kita ingat bacaan sujud. Jadi, tiap kali gerakan, kita bacaan sesuai. Jadi, jangan sampai bacaan itu, usahakan jangan di hati ya.
Tetapi mulutnya sekarang tidak bicara sendiri, tapi tidak boleh keras, tidak boleh keluar. Kalau bisa sunahnya kan didengar oleh diri sendiri lah. Nah ucapannya jadi selain Rahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, sangat seperti itu. Jadi minimal dengar oleh diri sendiri dan tepat pada gerakan itu. Itu mungkin yang saya laksanakan. Tapi itu juga kan kita bagaimana menjaga sebelumnya. Contohnya sebelum wudunya jangan terburu-buru, ya kan? Sesuai dengan doanya. Setelah sholat juga bacaannya jangan terburu-buru. Karena kalau misalkan gerakan kita sesuai dengan bacaannya, saya yakin jangka 3 sampai 5 menit baru selesai. Atau sampai 10 menit juga bisa selesai. Atau tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru karena bacaannya. Ya, karena bacaannya. Kalau bacaannya sesuai dengan gerakan, sesuai dengan ruku sujudnya, maka itu tidak akan terlalu terburu-buru. Maka justru kita akan terhinggat atau terhambat bacaan karena belum beres. Ya, nah itu salah satu. Setelah sholat juga kita harus melaksanakan baik. Karena pada dasarnya sholat itu akan bukan kita. Untuk mengecek diri kita, yang pertama jadi sabar, lembah lembut, semangat. Nah, itu ciri-cirinya. Ya, jujur, apa adanya. Tidak melihat orang lain tidak iri, tidak iri. Nah, itu salah satu contoh dari, karena saya juga kalau misalnya terlalu cepat, kadang berpikir gini, kenapa ya sholat saya cepat? Oh, ternyata mungkin ada minuman, atau kita udah berbohong, atau ada makanan yang tidak pas dimakan, atau misalkan kita udah bohong, nah itu bisa jadi terpengaruh. Ya, jadi untuk menjaga sholat khusyuk itu luar biasa. Tapi di sini juga saya belum punya level itu karena masalah khusyuk tidak khusyuknya itu tergantung Allah yang menilai. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin ada dari partisipan yang lain bisa membantu atau menambahkan. Gitu mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menambahkan. Mungkin kalau bisa diringkas mungkin ya, yang lebih penting itu dari masalah kita planning dari setiap sholat ke sholat yang lainnya gitu mungkin. Ya. Karena saya pernah mendengar dari beberapa penceramah, kalau orang yang sudah levelnya ma'rifat itu yang ditunggu itu waktu sholat aja gitu kan. Iya banget. Lohor, tungguan asar, udah asar, nungguan isya. Nungguan gaji panijarnya. Gitu. Besok tanggal sabaraha acara gajian lah gitu kan. Kalau kita kan sholat itu jadi selingan, kebanyakannya kayak gitu. Iya, jadi selingan gitu. Dari kita sedang mengerjakan apa? Oh ada sholat sholat. Nah kan jadi apa? Bukan yang ditunggu sholatnya. Mungkin sedikit banyak yang pernah saya dengar, itu juga yang pernah dengar kalau levelnya sudah orang yang sudah ma'rifat tuh yang ditunggunya sholat gitu. Itu mungkin. Mangga Bapak Ibu yang ditambahan deui. Barangkali ada yang mau menambahkan atau menyampaikan apa lagi. Silakan. Sambil nunggu yang lain mungkin ya, oh iya, tadi mungkin sedikit meringkas juga yang disampaikan Pak Arif tadi ya, dari trik mungkin ya, trik untuk sholat awal waktu. Yang pertama niat, yang paling penting niatnya dulu ya, niat kita mau nggak berubahnya gitu. Karena kalau misalkan kita tidak mau berubah, mungkin ya tetap saja seperti itu gitu. Karena yang pertama harus kita lakukan adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, ya membuat jadwal alarm. Nah, kalau dulu saya bikin alarm itu Bu, per 10 menit sekali. Misalkan subuh itu jam setengah 5 sekarang ya, setengah lima. Berarti saya bikin alarm itu sampai 5 kali. Dari jam 4, 20 menit lagi, nambah 20 menit lagi, jadi nggak sekali. Karena kalau sekali, kadang-kadang ya gitu. Alarm pareman, nah gitu biasanya. Nah, jadi kalau misalkan alarmnya banyak, insya Allah mungkin ya. Tuh. Oke, nah ada lagi dari Ibu Naning. Bagaimana mengajak siswa yang tidak mau sholat? Nah, Pak Arif, Wahayus. Mau nggak? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Bagaimana mengajak siswa yang tidak mau sholat?
Ya Bu ya. Jadi dalam mengajak itu kita, kalau saya merangkul Bu. Jadi kalau misalnya di sekolah kita rangkul, yuk kita sholat dulu bareng, tidak boleh ada yang di kelas. Kalau misalkan saya ya Bu ya. Jadi sama-sama sampai digiring, sampai kalau misalnya kalau ada di masjid sampai digiring ke masjid. Sholat bersama-sama. Tadi kan udah saya jelaskan dari awal juga banyak tips bagaimana pentingnya sholat, ya kan. Terus kalau siswa itu di dunia orang tua itu bisa membantu anaknya, tetapi nanti di akhirat itu dibalik, ya. Anaknya yang bisa membantu orang tuanya, tetapi orang tua tidak bisa membantu anaknya nanti di akhirat. Jadi bagaimana mengajak, salah satunya adalah banyaklah teknik, atau misalkan kalau saya siapa yang sholatnya on time atau ini nanti nilainya akan lebih baik, seperti itu. Terus ada juga tadi nanti kalau misalnya sholatnya di absen, itu hanya sebatas trik saja supaya dia terpaksa gitu kan. Karena kalau ada istilah seperti ini, kalau udah di kelas mah kumaha guruna sebenarnya. Bagaimana gurunya mau dikumahalkan tergantung guruna. Itu salah satunya. Ya, jadi kita wajib lah ya mengajak, karena sifatnya mengajak. Tapi kalau dia tidak mau, ya udah doain saja. Doain dalam tahajud, doain dalam sujud kita. Ya Allah, berikanlah siswa-siswa saya yang selalu taat kepadamu ya Allah, gitu kan. Berikanlah dia keimanan dan ketakwaan. Itu salah satunya Bu. Jadi kalau istilahnya kita udah apapun yang kita udah lakukan, tetapi dia tetap tidak mau, salah satunya terakhir ada berdoa dan terus berdoa, jangan sampai berhenti. Karena pada dasarnya kalau kita udah mendoakan orang lain, tandanya doa kita itu udah dijabah. Atau misalnya ada yang mengatakan kalau menurut Ustaz atau ajengan, kalau kita udah mendoakan orang lain, tidak hanya keluarga saja, tidak hanya diri saya sendiri, itu akan lama di ijabnya. Tapi kalau kita berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk umat Islam atau yang lainnya, nah itu akan lebih cepat dikabul. Mungkin saya Bu banyak fenomena baik di kuliahan, karena di kuliahan juga bukan sempat mengajar juga, di SMK juga banyak. Ternyata saya udah kalau yang lain kan menggunakan literasi, kalau saya sedikit menyampaikan bahwa minimal 10 menit atau 15 menit sebelum dilakukan pembelajaran. Alhamdulillah banyak, saya juga sangat ngeri dan sangat terharu juga melihat perubahan-perubahan anak yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Tetapi dan alhamdulillah sekarang juga salah satunya di Rohis ya, saya juga sebagai alhamdulillah punya diamanahi untuk memegang pembina Rohis. Jadi alhamdulillah orang-orang yang saya pegang itu sekarang baik udah keluar maupun yang ada di dalam itu prestasinya luar biasa Bu. Dalam membedah kehidupannya, dalam pelajarannya, bahkan sekarang udah keluar juga mereka luar biasa Bu. Bahkan mereka menagih, Pak pada kegiatan Garois nih saya Bang, nah, sampai ada yang seperti itu. Jadi ditanam itu bersedekah, sholat kontennya, apa istilah pengajiannya, bahkan disuruh ikut odo, wanju, seperti itu. Jadi banyaklah kita mengajak, apabila terus mengajak diulang terus sampai dia bosan. Udah bosan hayu atau ibu, sampai kalinya mas terusnya Bu. Jangan sampai berhenti ya Bu ya. Karena ya saya ajakan insya Allah katakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Pak Dias. Ya, oke. Alhamdulillah sekali ya, karena itu sangat ya seperti yang Ibu Naning tanyakan juga, itu pasti Bapak Ibu guru di sini juga pernah merasakannya juga ya, termasuk saya. Tapi untuk di sekolah mungkin kita lebih banyak punya otoritas Bu. Kalau saya pribadi lebih sering memberi ancaman saja. Ayo sholat untuk nilai Bapak 0, nah gitu. Kadang kayak gitu juga ada efeknya gitu, karena kalau sedang dilakukan sekolah ya tentunya kita sendiri yang bertanggung jawab gitu kan ya. Pamit biasa Pak Teguh dibuka ya mana biar ini. Oh iya Pak Teguh, halo, dibuka soundnya yang lain barangkali bisa langsung ada suaranya gitu biar tidak seperti sedang ngobrol dengan radio.
Oke, karena mungkin kalau misalkan ini waktu 1 jam ini sepertinya kurang ya Bu untuk materi Bapak Ibu untuk materi ini. Harusnya tuh 5 jam Pak Arif. 5 SKS koordinator, tapi jadwalnya kita cuma sampai pukul 5. Mungkin di lain kesempatan yang waktu kita akan coba membedah lagi untuk tips sholat on time sesi 2. Karena sekarang sudah masuk pukul 16.56 Pak Arif. Ya, kita cuma sekitar 4 menit lagi. Mungkin ada statement dulu mungkin dari Bapak Ibu. Ya, mungkin sebelum saya kasih ke Pak Arif untuk statement terakhirnya, enggak saya kepada itu detail. Halo, udah ada ya? Halo? Ada yang mau disampaikan, silakan. Pak Arif, sebenarnya Ya. itu pengalaman konkret di kelas saya sekarang ya. Ya. Saya kan wali kelas gitu ya. Jadi ada satu siswa yang setiap waktunya sholat itu nggak ketemu di mana entah gitu. Jadi sudah sampai beberapa guru nyari gitu, jadi tidak ada aja gitu kan. Makanya ditanyakan karena ini materinya menarik. Jadi saya tuh tidak berhasil, saya baru jadi wali kelas berapa bulan ini ya, 4 bulan ya, terus nggak masuk. Jadi per Januari itu sampai ganti wali kelas, memang ada satu dan lain hal. Tapi siswa ini benar-benar susah gitu kan, makanya ditanyakan. Tapi mungkin kembali lagi tadi ya, sudah kita mengarahkan peserta didik sudah, begitu mungkin mendoakannya, kemudian kembali pamintan hidayah dari Allah Pak Arif. Nah, salah satu doa Bu. Iya. Ya, harus bisa. Mohon paminnya itu Pak Nizar, Pak Arif, Pak Teguh. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih sama-sama. kehadirannya Bapak Ibu semua untuk ini yang sudah masuk di room ini. Terima kasih ada 11 orang Pak Arif partisipan. Mungkin untuk yang terakhir closing statement dari Pak Arif sebelum saya kasih ke Pak Teguh untuk ininya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak guru bapak yang hebat, tidak senantiasa dan demi kebaikan, supaya kebaikan itu bisa sampai ke akhirat nanti dan sampai memperbaiki kebaikan. Pada dasarnya sholat itu setiap hari bahkan tiap waktu. Karena sholat malam, padahal dia mungkin bahkan dia udah ahli surga, bahkan dia itu adalah, tetapi dia tetap meskipun dia sebagai alam, sebagai nabi, sebagai apa istilahnya manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tetap melaksanakan tugas perintah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi terus berulang, jangan patah semangat. Pada dasarnya kita mengajak akan juga kita akan mendapatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arif atas materinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada sesi kedua ya, ada yang keduanya. Oke, untuk sesi ini cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator. Sekarang saya kembalikan lagi acara ini kepada Pak Teguh sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizar dan Pak Arif. Alhamdulillah ya di hari ini kita mendapat sebuah mungkin bagi yang memang mencerahkan. Namun bagi yang memang sudah tidak asing dengan materinya itu sebagai penguatan diri. Namun bagi kita semua sebagai umat muslim juga saling mengingatkan satu sama lain. Bagi saya ini adalah satu buah pengingat. Bagi saya ini adalah sebuah suatu yang memang harus guar kembali, barangkali ada yang tertanam
terkadang sholat yang kita lakukan menjadi satu hal yang biasa, dan ketika kita sudah menganggap itu biasa, ujung-ujungnya nanti menganggap menjadi sepele, dan ketika sudah sepele itu menjadi berbahaya. Namun dengan adanya ini, terima kasih Pak Arif, manajer, ini menjadi pengingat kita dan menjadi penguat kita gitu. Bahwasanya tadi sangat unik sekali apa yang dibicarakan, dan yang saya itu ketika ada yang sudah mengatakan satu-satunya sholat yang ditunggu, jadi sholat bekerja hanya untuk menunggu sholat, bermain hanya untuk menunggu sholat, bukan hanya itunya, itu orang udah selesai dengan orang sudah selesai dengan dunia kehidupan dunia. Yang dipikirkan adalah akhirat. Mudah-mudahan kita di bagian daripada itu semua, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang soleh. Amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa isi presensinya. Di sore hari ini kita bisa mendapat manfaat yang besar. Dan, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kami mengatasnamakan Pak Arif dan Pak Nizar ya, mudah-mudahan kita bisa menghadapi Ramadan ini dengan baik. Kita bisa menghadapi Ramadan ini walaupun dalam keadaan wabah, tapi kita bisa tetap fokus untuk beribadah. Begitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.